Baik, sekarang dari kelompok kami akan menjelaskan tentang metode waterfall, yang di dalamnya berisi tentang pengertiannya, bagaimana tahapan di dalamnya, dan apa kelebihan dan kekurangannya. Dan selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Jadi di sini kita akan masuk di metode waterfall, yaitu apa yang dimaksud dengan metode waterfall. Di sini memiliki dua konsep. Jadi yang pertama itu ada jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle yang menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Model pengembangannya dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Dan konsep yang kedua yaitu diperkenalkan oleh Herbert Bennington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computers pada tanggal 29 Juni 1956. Presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk semi-automatic ground environment. Syarat utama penggunaan metode ini adalah adanya kesepakatan antara pemangku kepentingan dan pelanggan di awal proyek. Baru kemudian perencanaan dilakukan secara berurutan dengan mengadopsi fase-fase tadi. Menilik pada persyaratan utama di atas, maka waktu yang tepat penggunaan metode waterfall adalah saat sebuah tim telah berada pada titik well-understood project. Adanya kesepahaman pada suatu proyek ini akan mempermudah penerimaan sistem perangkat lunak dan pemrosesan akan lebih cepat secara efisien. Beberapa skenario lain yang akan lebih tepat jika disambut dengan penggunaan metode waterfall adalah saat risiko proyek kecil. Proyek berukuran kecil, tim memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan proyek dan gambaran produk sudah sangat jelas. Baik, selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam metode waterfall. Namun sebelum itu, kami akan menunjukkan sebuah foto sebagai contoh bagaimana tahapan dalam sebuah metode waterfall. Seperti yang bisa dilihat di sini seperti air terjun atau yang bisa dibilang waterfall, dia menurun ke bawah dari requirement analysis, design, development, testing, dan maintenance. Nah, bagaimana tahapan dalam metode ini? Tahapan dalam metode ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah requirement, design, implementation, integration and testing, operation and maintenance. Nah, yang pertama ada requirement. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan cara diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Yang kedua, ada desain. Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap requirement selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Nah, tahap ini juga membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sehingga perangkat lunak yang akan dibuat. Tahap ini juga membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Lalu tahap ketiga ada implementation, itu proses penulisan kode ada di tahap ini. Nah, pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul
yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum. Lalu selanjutnya ada integration, and testing. Setelah seluruh modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, lalu dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Lalu yang terakhir ada operation and maintenance. Nah, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Apa saja yang menjadi kelebihan, kekurangan, kelebihan dan kekurangan dalam metode waterfall ini? Pertama yang menjadi kelebihan dalam metode waterfall ini yaitu workflow yang jelas. Workflow yang jelas mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya, serta dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah hasil dokumentasi yang baik. Waterfall merupakan pendekatan yang sangat metodis, di mana setiap informasi akan tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat. Dengan adanya dokumen, maka pekerjaan dari setiap tim akan menjadi lebih mudah, serta mengikuti setiap arahan dari dokumen tersebut. Lalu yang ketiga dapat menghemat biaya. Kelebihan yang selanjutnya itu juga tentu saja dari segi resource atau biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model ini. Jadi dalam hal ini klien tidak dapat mencampuri urusan dari tim pengembang aplikasi, sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih sedikit. Lalu yang keempat yaitu digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Metode ini dinilai sangat cocok untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Akan tetapi, model ini juga dapat digunakan untuk proyek berskala kecil dan menengah. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Lalu selanjutnya untuk kekurangan atau kelemahan dari metode ini, yang pertama yaitu membutuhkan tim yang solid. Untuk menggunakan model SDLC ini atau Software Development Life Cycle tentu saja membutuhkan dukungan dari setiap stakeholders yang ada. Setiap tim harus mempunyai kerjasama dan koordinasi yang baik, dikarenakan apabila salah satu tim tidak dapat menjalankan tugas dengan semestinya, maka akan sangat berpengaruh terhadap alur kerja tim yang lain. Yang kedua yaitu masih kurangnya fleksibilitas. Semua tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim pengembang. Klien hanya dapat memberikan masukan pada tahap awal perancangan sistem perangkat lunak saja. Lalu yang ketiga itu tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Dengan metode waterfall, customer tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas. Berbeda dengan model agile yang dapat terlihat dengan baik meskipun masih dalam proses pengembangan. Lalu yang terakhir yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses pengerjaan dengan metode waterfall ini terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan model SDLC yang lain, karena tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu per satu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Sebagai contoh, tim developer tidak akan bisa melakukan proses coding jika tim desainer belum menampilkan tampilan desain dari aplikasi. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang metode waterfall. Jika ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.